Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umar Hakim sebagai pewawancara. Dan di sini ada narasumber kita yang boleh perkenalkan namanya, Mas. Baik, terima kasih. Perkenalkan teman-teman, di sini nama saya Muhammad Mirza Azhari. Saya berasal dari sebuah kampus ternama. Nah, di belakang saya itu ada salah satu gedung dari fakultasnya, namanya Gedung Arif Mustaqim. Nah, saya berasal dari salah satu prodi, yaitu Prodi Bimbingan Konseling Islam. Saya dari semester 3, kelas 3C. Oke, dari Prodi Bimbingan Konseling Islam, teman-teman. Ya. Nah, hari ini kita akan mengulik materi tentang apa, Mas Mirza? Kali ini, sore hari ini kita akan mengulas dan mengulik salah satu materi dari mata kuliah hadis tematik dengan tema pentingnya menjaga kerahasiaan. Artinya ya teman-teman, pentingnya menjaga kerahasiaan konselor. Bisa tolong jelaskan apa sih pentingnya menjaga kerahasiaan dalam profesi konselor? Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan, mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan apa itu rahasia. Semua orang pasti pernah memiliki rahasia, menjaga rahasia, bahkan diberikan sebuah rahasia untuk dijaga. Kali ini saya akan menjelaskan mungkin tidak banyak ya, sedikit yang berkaitan tentang rahasia. Nah, rahasia sendiri menurut saya, Mas Yani, rahasia sendiri merupakan sebuah hal, entah itu benda, perkataan maupun perbuatan yang kita sampaikan kepada orang lain untuk tidak disampaikan kepada siapapun. Intinya kerahasiaan itu dijaga oleh seseorang yang kita berikan amanah untuk menjaganya, seperti itu. Oke, kita sudah mengerti apa itu rahasia ya teman-teman. Oke, kita akan masuk ke ranah konselor. Nah, menurut pandangan konselor, sepenting apa sih untuk menjaga kerahasiaan kita itu? Kerahasiaan dari konseling. Ini dari sudut pandang konselor atau sudut pandang kita nih sebagai mahasiswa biasa? Kita ambil dari sudut pandang konselor karena Mas Mirza sendiri adalah mahasiswa PKI. Nah, saya kira tadi mau bicara karena Mas Mirza sendiri adalah calon konselor. Amin. Itu adalah harapan bagi kita semua mahasiswa PKI. Nah, apa tadi saya lupa, Mas. Bagaimana sih pentingnya bagi konselor untuk menjaga kerahasiaan dari konseling? Seberapa penting ya, Mas? Seberapa penting menjaga kerahasiaan itu dilakukan konselor kepada konselinya. Nah, begini, pada umumnya guru BK atau konselor yang ada di sekolah itu pasti selalu didatangi oleh siswa-siswanya untuk entah itu dimintai pendapat, saran, curhat-curhat, atau bahkan dimintai bantuan untuk bagaimana mereka menyelesaikan masalahnya. Nah, menjaga kerahasiaan dalam konseling ini cukup penting dilakukan. Bukan sebagai konselor ya, Mas ya. Pada proses konseling sendiri, menjaga kerahasiaan itu sudah hal yang sangat lumrah. Nah, apa sih jadinya jika misal Mas Lukman sendiri sebagai konseli atau siswa, Mas Lukman berkonseling kepada saya, masalah Mas Lukman keluarkan banyak sekali, tapi saya umbar. Sakit hati banget. Sakit banget. Itu bukan hal yang asik. Seperti itu. Sama kepercayaan saya kepada Anda juga menurun. Nah, itu dia. Itu salah satu resiko yang mungkin didapat oleh konselor ketika apa yang telah disampaikan oleh konseli diumbar oleh konselor sendiri. Seperti itu. Berarti itu juga mempengaruhi reputasi dari seorang konselor sendiri ya? Sangat berpengaruh sekali. Entah itu pengaruh dari lingkup kebekaan sendiri maupun jika seorang guru BK atau konselor bekerja di sebuah instansi, nah itu pasti sangat berpengaruh. Nah gini Mas, mungkin dari teman-teman kalian juga banyak sekali pertanyaan ya. Bagaimana kalau
konseling bercerita memiliki masalah yang sangat krusial bagi mental atau dirinya, bahkan untuk nyawanya. Bagaimana tanggapan konselor untuk menjaga kerahasiaan tersebut? Apakah perlu bagi konselor untuk memberitahu kepada pihak berwajib atau bagaimana tanggapan bagi konselor lain? Nah, ini cukup sulit banget, Mas. iya. Saya agak ngeh dengan pertanyaan masnya ya, barusan sampaikan. Ini pasti pertanyaan tadi yang barusan ujian matkul sebelah, Mas. Nah, iya itu. Jadi seperti ini. menurut sudut pandang konselor sendiri, kenapa sih menjaga kerahasiaan itu penting? Meskipun ada seorang klien konseli datang dengan banyak masalah, akan tetapi konselor sendiri sedang terpepet adanya tekanan dari orang tua yang harus tahu dari pihak guru atau pihak yang lain dan yang juga harus tahu. Seperti ini, kita sebagai konselor harus selalu berpegang teguh dengan etika, dan bagaimanapun kita juga harus profesional. Seperti ini, semisal ada sebuah kasus, ada seorang siswa A, dia memiliki sebuah permasalahan yang mungkin di sini dalam artian sangat krusial sekali, sangat beresiko sekali untuk diceritakan. Akan tetapi siswa itu sudah terlanjur berkonsultasi kepada guru BK. Nah, di sisi lain ada pihak dari keluarga dan pihak dari sekolah yang mengungkit hal itu untuk diceritakan. Mungkin dari pihak-pihak lain berpegang teguh jika masalah itu diceritakan, mungkin mereka semua bisa membantu memecahkan. Akan tetapi kita kan juga belum tahu resiko yang ada di belakang. Nah, itu kita sebagai guru BK atau konselor memiliki beberapa cara atau beberapa keharusan yang harus kita pegang. Boleh disebutkan, Mas, cara-cara dan keharusan atau prosedurnya itu? Begini, semisal kita sudah terpojok terpepet, bagaimana, apakah harus kita ceritakan ataukah tidak? Tetapi jika kalau kita ceritakan nanti kasihan konselingnya sendiri, dan keprofesionalitas kita akan menurun nanti bagaimana. Nah, begini, kita sebagai konselor boleh saja mengambil sebuah resiko, apapun resiko itu, tapi kita harus berpegang teguh. Kita harus mempertimbangkan keadaan konseli terutama. Kita harus mengutamakan yang nomor satu konseli. Kita tanya dulu, apakah masalah kamu boleh kita umbarkan, kita ucapkan ke orang lain, ya, apakah boleh atau tidak. Tetapi di sisi lain kita juga harus profesional. Semisal kita juga berpikir seperti ini, semisal kalau masalahnya kita pendam terus, bagaimana harus selesai, konselor juga bisa menempuh jalur hukum, meskipun itu bukan dalam artian jalur hukum untuk penjara, Mas ya. Jalur hukum seperti di pengadilan jika memang kasus ini bukan ranah dari sekolah lagi, seperti itu. Tapi masih didapat oleh konselor ketika apa yang telah disampaikan oleh konseli diumbar oleh konselor sendiri, seperti itu. Berarti itu juga mempengaruhi reputasi dari seorang konselor sendiri, ya? Sangat berpengaruh sekali. Entah itu pengaruh dari lingkup ke-BK-an sendiri, maupun jika seorang guru BK atau konselor bekerja di sebuah instansi, nah itu pasti sangat berpengaruh. Nah gini, Mas, mungkin dari teman-teman kalian juga banyak sekali pertanyaannya. Bagaimana kalau konseling bercerita memiliki masalah yang sangat krusial bagi mental atau dirinya, bahkan untuk nyawanya? Bagaimana tanggapan konselor untuk menjaga kerahasiaan tersebut? Apakah perlu bagi konselor untuk memberitahu kepada pihak berwajib atau bagaimana tanggapan bagi konselor lain? Nah, ini cukup sulit banget, Mas. Iya. Saya agak ngeh dengan pertanyaan masnya ya, barusan sampaikan. Ini pasti pertanyaan tadi yang barusan ujian matkul sebelah, Mas. Nah, iya itu. Jadi seperti ini.
menurut menurut sudut pandang konselor sendiri, kenapa sih menjaga kerahasiaan itu penting? Meskipun ada seorang klien konseli datang dengan banyak masalah, akan tetapi konselor sendiri sedang terpepet adanya tekanan dari orang tua yang harus tahu dari pihak guru atau pihak yang lain dan yang juga harus tahu. Seperti ini, kita sebagai konselor harus selalu berpegang teguh dengan etika, dan bagaimanapun kita juga harus profesional. Seperti ini, semisal ada sebuah kasus, ada seorang siswa A, dia memiliki sebuah permasalahan yang mungkin di sini dalam artian sangat krusial sekali, sangat beresiko sekali untuk diceritakan. Akan tetapi siswa itu sudah terlanjur berkonsultasi kepada guru BK. Nah, di sisi lain ada pihak dari keluarga dan pihak dari sekolah yang mengungkit hal itu untuk diceritakan. Mungkin dari pihak-pihak lain berpegang teguh jika masalah itu diceritakan, mungkin mereka semua bisa membantu memecahkan. Akan tetapi kita kan juga belum tahu resiko yang ada di belakang. Nah, itu kita sebagai guru BK atau konselor memiliki beberapa cara atau beberapa keharusan yang harus kita pegang. Boleh disebutkan Mas cara-cara dan keharusan atau prosedurnya itu? Begini, semisal kita sudah terpojok terpepet, bagaimana, apakah harus kita ceritakan ataukah tidak? Tetapi jika kalau kita ceritakan nanti kasihan konselingnya sendiri, dan keprofesionalitas kita akan menurun nanti bagaimana. Nah, begini, kita sebagai konselor boleh saja mengambil sebuah resiko, apapun resiko itu, tapi kita harus berpegang teguh. Kita harus mempertimbangkan keadaan konseli terutama. Kita harus mengutamakan yang nomor satu konseli. Kita tanya dulu, apakah masalah kamu boleh kita umbarkan, kita ucapkan ke orang lain, Ya. apakah boleh atau tidak. Tetapi di sisi lain kita juga harus profesional. Semisal kita juga berpikir seperti ini, semisal kalau masalahnya kita pendam terus, bagaimana harus selesai, konselor juga bisa menempuh jalur hukum, meskipun itu bukan dalam artian jalur hukum untuk penjara loh Mas ya. Ya Mas. Jalur hukum seperti di pengadilan jika memang kasus ini bukan ranah dari sekolah lagi, seperti itu. Tapi masih di tanda kutip yang di awal tadi, masih harus dari pertimbangan dan persetujuan dari konseli, seperti itu. Berarti kalau kita ada seorang konselor yang memiliki masalah yang seperti itu ya, berarti kita juga harus mempertimbangkan dari konseli sendiri mau atau tidak untuk kita beberkan. Mas, kalau saya boleh tanya nih, mungkin kan kita juga Jan Masnya kan kuliah di sini UIN ya. Apakah ada sebuah hadis tentang menjaga kerahasiaan profesi konselor? Nah, yang pasti ada teman-teman. Karena apa? Kita kuliah pada mata kuliah hadis tematik. Nah, Dan di penugasannya sendiri harus membahas tentang hadis yang sesuai dengan tema kita yang kita ambil tadi. Nah, ini Mas, akan saya bacakan salah satu hadis yang memiliki kaitan erat dengan tema yang kita angkat, tema kerahasiaan. Hadisnya berbunyi, sebentar. Hadasana Abu Bakar ibni Abi Saibah, hadasana Afan, hadasana Uhaib, hadasana Suhail, an Abi Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala la yasturu abdun abdan fi dunya ila satarahu Allahu
qiyamah. Nah, artinya seperti ini, Mas. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Wuhaib, telah menceritakan kepada kami Suhail dari bapaknya, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, tidaklah seseorang menutupi aib orang lain di dunia, melainkan Allah akan menutupi aibnya di akhirat. Nah, maksudnya seperti ini, Mas. Dalam hadis yang barusan saya bacakan tadi, begini, Allah akan menutupi setiap hambanya yang bukan dengan sukarela ya, yang mau menutup aib dari orang lain. Semisal nih, kayak dalam konteks konseling tadi, ada seorang konseli atau klien yang berkonseling dengan konselornya. Nah, konselor itu sangat berkewajiban memegang teguh untuk menjaga kerahasiaannya. Memang dari kita sendiri melihatnya, apa sih gunanya menjaga rahasia doang, toh yang bayar juga bukan si konselnya sendiri. Nah, dijelaskan dalam hadis ini, dengan kita sukarela dalam menjaga rahasia, entah itu dalam konteks konseling atau konteks apapun di luar sana, suatu saat nanti Allah pasti akan membalasnya di akhirat. Seperti itu. Oke, baik teman-teman, kita telah kesimpulannya ya, dalam bimbingan konseling yang ada Islamnya ini ternyata juga berpatokan dengan hadis Rasulullah SAW. Jadi kita tidak perlu meragukan akreditasi dari bimbingan konseling Islam. Sudah unggul ya teman-teman. Dan berpegang teguh pada hadis Rasulullah. Kalau boleh tahu, Mas, kesimpulan dari semua pertanyaan kita itu bagaimana sih? Kesimpulan dari semua pembahasan kita ini, kesimpulan dari awal sampai akhir yang telah kita ulasin tadi, yaitu simpel saja, menjaga kerahasiaan itu penting. Jangan sampai kerahasiaan Anda terbongkar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan jangan lupa, seorang konselor itu harus selalu memegang teguh kerahasiaan dan profesionalitas. Seperti itu. Baik, bagus sekali. Kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.